Di San Siro, ada suasana yang berbeda belakangan ini. Milan terlihat jauh lebih hidup, lebih terorganisir, dan lebih sulit dijinakkan. Semua itu tak lepas dari sentuhan Massimiliano Allegri yang datang dengan pendekatan sederhana tapi efektif. Ia tidak membongkar habis, melainkan memperbaiki detail kecil yang justru membuat Rossoneri kembali menemukan identitasnya. Dan menariknya, semua ini bukan hasil dari revolusi besar-besaran, melainkan sentuhan kecil yang memberi dampak besar. Rekor tak terkalahkan, deretan clean sheet, sampai serangan yang lebih tajam jadi bukti nyata perubahan tersebut. Jadi, apa sebenarnya resep Allegri untuk membuat Milan kembali garang? Mari kita kupas lebih dalam, tapi pastikan nonton sampai habis biar nggak kelewatan detailnya. Setelah Milan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan bersama Massimiliano Allegri, penghargaan pun akhirnya datang sebagai bukti nyata. Sang pelatih dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A bulan September 2025, sebuah pengakuan atas kerja keras yang berhasil mengubah wajah Rossoneri dalam waktu singkat. Padahal, musim ini tidak dimulai dengan mudah. Kekalahan dari Cremonese di laga pembuka sempat menimbulkan keraguan. Namun, bukannya tenggelam, Milan justru bangkit dengan 4 kemenangan beruntun. 3 diantaranya terjadi di bulan September saat Bologna, Udinese, dan Napoli menjadi korban ketajaman Rossoneri. Dalam 3 laga itu, Milan benar-benar tampil berbeda. 6 gol berhasil mereka ciptakan, sementara gawang mereka hanya kebobolan sekali. Efektivitas yang jelas menunjukkan bahwa Allegri telah berhasil meracik keseimbangan baru antara lini serang dan lini bertahan. Hasil ini pun membawa Milan menempel ketat Roma dan Napoli di papan atas klasemen dengan 13 poin. Tak berhenti di situ, sorotan juga tertuju pada Christian Pulisic. Sang gelandang serang asal Amerika Serikat tampil luar biasa dengan 3 gol dan 2 assist hanya dalam 147 menit bermain sepanjang bulan September. Performa tersebut membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik Serie A bulan itu. Lebih hebatnya lagi, hingga kini Pulisic bahkan memimpin daftar top skor Serie A dengan 4 gol dan 2 assist. Perannya semakin vital karena ia menjadi jawaban atas pertanyaan lama Milan, siapa yang bisa diandalkan selain Rafael Leao? Dan memang, perubahan pertama yang paling terasa ada pada mentalitas. Rossoneri kini tampil dengan percaya diri yang berbeda. Mereka berhasil melewati ujian-ujian besar, tidak lagi runtuh ketika mendapat tekanan, dan justru semakin solid dari pertandingan ke pertandingan. Perubahan berikutnya terlihat jelas di lini pertahanan. Setelah bertahun-tahun dianggap rapuh, kini Milan kembali dikenal sebagai tim yang sulit ditembus. Hanya 2 gol yang bersarang ke gawang mereka sejauh ini dengan catatan menarik. Gol terakhir dari permainan terbuka terjadi di laga perdana musim ini. Selain itu, ketergantungan Milan pada sosok Leao kini berkurang drastis. Meski hampir sepanjang September ia jarang tampil sebagai starter, Milan tetap mampu mencetak gol dan mengamankan kemenangan. Nama-nama lain seperti Pulisic, Modric, hingga Rabiot membuktikan diri sebagai pembeda di lapangan. Semua hal ini perlahan membentuk identitas baru bagi AC Milan. Mereka bukan lagi tim yang rapuh dan tak konsisten seperti musim lalu. Di bawah arahan Allegri, Rossoneri kini punya fondasi kokoh, mentalitas juara, pertahanan solid, dan kekuatan kolektif di lini serang. Inilah modal paling berharga untuk menjaga langkah mereka dalam perburuan Scudetto musim ini. Setelah fondasi baru Milan mulai terbentuk, tuntutan dari Redbird pun jelas. Hasil konkret. Musim lalu tanpa sepak bola Eropa menjadi catatan pahit yang tak bisa diterima. Karena itulah pilihan jatuh pada Massimiliano Allegri, seorang pelatih yang identik dengan orientasi hasil. Milan butuh sosok yang bisa membawa kestabilan sekaligus prestasi, dan Allegri menjawab ekspektasi itu sejak awal. Dengan dukungan pemain top seperti Luka Modric, Adrien Rabiot, hingga Christian Pulisic, Allegri merangkai komposisi yang tidak hanya kuat, tetapi juga fleksibel. Talenta yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, membuat Milan tampil jauh di atas perkiraan banyak pihak, termasuk manajemen mereka sendiri.
Kini, Rossoneri menjelma menjadi tim yang menghibur, penuh variasi, dan selalu mampu menghadirkan sesuatu yang baru di tiap 90 menit pertandingan. Statistik pun ikut bicara. Tingkat keberhasilan operan mencapai 88%, bola panjang sukses 55%, dan 82% operan di area lawan berjalan mulus. Angka-angka ini bukan sekadar data, tapi gambaran jelas tentang filosofi baru yang sedang dibangun. Milan yang sabar, efektif, namun tetap tajam ketika menyerang. Semua ini menunjukkan satu hal, pengaruh Allegri benar-benar terasa. Kebangkitannya sebagai pelatih, baik dalam etos kerja maupun kualitas taktik, berhasil meredam keraguan yang sempat menyelimuti San Siro. Dari keraguan lahirlah keyakinan baru, dan Milan kini terlihat siap melangkah lebih jauh. Setelah memperlihatkan identitas baru dan stabilitas permainan, ada satu hal lain yang cukup menarik dari racikan Allegri di Milan musim ini, rotasi pemain yang sangat minim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, dalam beberapa laga awal Serie A, Allegri hanya menggunakan 15 pemain berbeda sebagai starter. Nama terbaru yang mendapat kesempatan starter adalah Davide Bartesaghi ketika melawan Juventus. Namun, kehadiran Bartesaghi sejatinya bukan pilihan utama. Ia dimainkan karena Pervis Estupiñán harus absen akibat kartu merah di pekan sebelumnya. Dari situ terlihat jelas bahwa Allegri sudah benar-benar menemukan kerangka tim yang ia percaya dan tidak sembarangan mengubahnya. Ada dua kesimpulan penting dari situasi ini. Pertama, Allegri sudah punya 11 inti yang bisa diandalkan setiap pekan. Kedua, absennya Milan dari kompetisi Eropa musim ini membuatnya tak perlu melakukan banyak rotasi. Para pemain utama bisa diturunkan lebih sering tanpa khawatir terkuras oleh jadwal padat. Situasi ini cukup mengingatkan pada Antonio Conte bersama Napoli musim lalu. Saat itu, Conte juga hanya bergantung pada skuad inti yang relatif kecil dan berhasil menutup musim dengan 9 pemain tampil lebih dari 2.000 menit. Allegri tampaknya mengambil jalan yang sama di San Siro. Statistik pun mempertegas hal itu. Matteo Gabbia menjadi pemain yang paling banyak dimainkan, mencatat 540 menit penuh tanpa pernah ditarik keluar. Luka Modric berada tepat di belakang dengan 515 menit, lalu Alexis Saelemaekers dengan 506 menit. Angka-angka itu menunjukkan betapa Allegri mempercayakan timnya pada kelompok inti yang sangat terbatas. Bahkan, ada 7 pemain yang selalu tampil sebagai starter di setiap laga. Jika bukan karena cedera Mike Maignan dan Scorsing Estupiñán, jumlah itu bisa saja bertambah menjadi 9. Dengan pola ini, Milan tampak jelas sedang membangun stabilitas, meski di sisi lain, tantangan baru bisa muncul jika kelelahan atau cedera mulai menghantui di pertengahan musim. Dengan pola permainan yang stabil dan kerangka inti yang sudah terbentuk, jalan Milan menuju papan atas jadi semakin jelas. Minimnya rotasi justru memberi keuntungan tersendiri, chemistry antar pemain kian solid, dan identitas permainan lebih mudah terbentuk. Dari sini, wajar kalau mulai muncul pembicaraan serius soal peluang Rossoneri dalam perburuan Scudetto. Apalagi, fondasi yang dimiliki Allegri saat ini terlihat kokoh di 3 lini. Pertahanan sulit ditembus. Lini tengah berisi kombinasi pengalaman dan kreativitas, sementara lini depan kini tidak lagi bergantung pada satu sosok saja. Dengan kondisi seperti ini, Milan bukan sekadar tim yang sulit dikalahkan, tapi juga tim yang bisa menentukan ritme permainan di Serie A. Memang, perjalanan masih panjang dan musim ini penuh kejutan. Tapi dengan modal mentalitas juara, disiplin taktik, dan performa konsisten di awal musim, Milan sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing hingga garis akhir. Terlebih, tidak bermain di kompetisi Eropa bisa menjadi keuntungan ekstra karena fisik pemain lebih terjaga. Jika semua kepastian itu tetap terjaga, Scudetto bukanlah hal yang mustahil bagi Rossoneri. Allegri dan timnya kini punya kesempatan emas untuk menulis cerita baru di San Siro, cerita tentang kebangkitan, keyakinan, dan mungkin kembalinya Milan ke singgasana tertinggi sepak bola Italia. Scudetto memang bukan janji yang bisa ditepati di awal musim, tapi Milan versi Allegri sudah memberi sinyal kuat bahwa mereka siap bersaing sampai akhir. Dari fondasi yang kokoh, mentalitas pemenang,
hingga kebangkitan para pemain kunci. Semua tanda itu seolah menjadi potongan puzzle yang mulai menyatu di San Siro. Rossoneri tak lagi hanya berharap pada satu bintang, melainkan bergerak sebagai kolektif yang solid dan sulit dipatahkan. Dan disitulah letak kekuatan sejati Milan saat ini. Mereka mungkin datang dengan keraguan, tapi kini perlahan membangun keyakinan bahwa jalan menuju Scudetto terbuka lebar. Pertanyaannya, apakah Allegri mampu menjaga konsistensi dan menghindari jebakan klasik di tengah musim? Atau justru Milan akan menulis kisah manis baru di Serie A? Kita tunggu jawabannya di akhir musim nanti.